Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berderai air mata. Dalam kitab I'anatul Talibin bab Luqata karya Abu Bakar bin Muhammad Shatta ad-Dimyati diceritakan sebuah kisah sahabat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Abu Dujana radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari kabilah Khazraj. Beliau syahid dalam perang Yamamah ketika memerangi Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Selain dikenal pemberani di medan perang, Abu Dujana juga seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara haram. Suatu hari, usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dujana terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dipanjatkan Rasulullah. Melihat gelagat ini, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada Abu Dujana. Mengapa setiap kali kamu terburu-buru pulang dari jamaah sholat subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa gerangan? Tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dujana menjawab, begini wahai Rasulullah, kata Abu Dujana, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang tinggi. Dahannya menjuntai sampai ke rumah kami. Dan setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami sekeluarga orang yang tak berpunya. Anak-anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami terbangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat subuh, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anak-anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Mendengar itu, mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mencari tahu siapa gerangan sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun mengatakan bahwa pohon kurma itu adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan.
dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba sahabat Nabi setia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang jenisnya tidak ada di kota ini, lebih bagus jenisnya." Si munafik itu kegirangan sembari berujar, "Ya, aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula dengan Abu Dujana. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja ia alami. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku yang akan tetap memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malamnya saat si munafik tertidur dan bangun di pagi hari, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berada di atas tanah milik Abu Dujana, dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah miliknya. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Demikianlah kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan haram. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dirasakan oleh sahabat Nabi Abu Dujana.